Kenapa? Allah tentu ketika kami di Al-Quran tetap menggunakan kata Allah. Kok muter-muter sih kamu, Farhan? Bukan muter-muter, justru innani anallaha di sana ya adalah sebagai rujukan Allah itu menunjukkan sebagai proper itu kan bahasa Arab. Innani anallaha itu kan bahasa Arab, sedangkan Musa itu tidak berbahasa Arab. Sekarang saya jangan lari kemana-mana dulu, Farhan. Kamu panjang benar ngomongnya. Kamu kalau sama saya nggak bisa kamu memframing saya. Terserah kamu mau pakai apa. Gantian saya bertanya sama kamu. Parameter udah kamu buat loh ya. Kalau sama Farhan harus parameter yang kamu lewatin. Parameter itu. Sekarang saya tanya, ketika Yesus dinubuatkan dan dia dianggap menjadi Tuhan. Sekarang bahasanya apa? Sekarang bahasanya apa? Kamu lari kemana-mana. Satu-satu. Saya nggak bisa kamu framing this. Kamu sama Farhan. Ketika kamu bertanya harus berani ditanya juga dalam parameter yang sama. Saya menggunakan logika Anda juga. Saya nggak bikin statement. Jadi saya nggak perlu ditanya. Kenapa takut? Farhan, kamu nggak membuat statement bahwa bahasa yang dipakai itu adalah terjemahan karena waktu itu berkata kepada Musa dan sekarang berkata pada Muhammad. Saya tidak pernah bikin statement. Kamu yang bikin statement bahwa Allah. Boleh saya tambahin nggak sedikit nggak? Bertanya. Silakan Akhi. Iya, feedback sebentar biar nggak feedback ya. Biar nggak feedback. Kenapa? Dia feedback Farhan. Dia feedback. Nah, sebentar ya Edis ya. Allah berbicara kepada Musa dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani. Siapakah nama? Apakah Allah itu proper name? Buktinya apa? Dalam Targum Judeo-Arabik, dengar dulu Edis. Dalam Targum Judeo-Arabik versi Sandiagaon, ya orang Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW pun mengakui bahwa Tuhannya itu Allah. Iya, itu terserah kamu. Saya cuma saya berbicara dengan fakta ya, Dis. Jadi ketika Allah mengenalkan diri kepada Musa dengan nama apa? Alif Lam Lam Ha. Suatu fakta lagi dalam zaman Nabi di Madinah. Sekarang saya tanya dengar dulu, jangan dulu dipotong. Zaman Nabi di Madinah, orang Yahudi pun tahu bahwa Tuhan itu Allah. Apa Musa hidup di Madinah? Allah itu Tuhan. Musa hidup di Madinah. Bukan zaman ini loh, Bani Israel di Madinah loh, zaman Nabi. Ya. Pertanyaannya bukan itu. Suaramu jelek banget, One Way. Bagusin dulu HP-mu. Suaramu kayak ngomong dalam air gitu. Gini, Farhan. Kamu bilang diskusi itu terjadi antara Allah dan Musa. Sementara yang kamu suguhkan sama saya itu bahasa Arab. Innan itu kan bahasa Arab itu. Innan ya Allah itu kan bahasa Arab. Nah, saya tanya sama kamu, dalam bahasanya Musa itu apa? Silakan. Oke, saya jawab. Ketika seorang direktur mempunyai perusahaan di beberapa negara dan direktur itu menguasai dari bahasa dari kantor cabangnya di beberapa negara. Ketika dia di bahasa Perancis dengan undang-undang perusahaan, dia akan menggunakan bahasa Perancis. Undang-undangnya tetap sama, bahasa Perancis. Ketika dia di perusahaan cabang perusahaan Itali, dia akan berbahasa Itali. Karena apa? Audiensnya adalah Itali. Dia adalah pemilik perusahaan. Allah pun seperti itu. Allah adalah Maha Tunggal, Maha Kuasa. Dia mempunyai utusan-utusan. Farhan, ditanya. Aduh, saya memberi jawab. Farhan. Pertanyaan kamu hargain orang menjawab. Loh, itu simple. Analoginya justru mudah. Saya tahu kamu paham, tapi kamu mengelak karena kamu dengan netizen kamu biar ini. Justru itu adalah sesuai dengan korelasi jawaban pertanyaan kamu bahwa Allah berbicara kepada utusan-utusannya menurut bahasanya masing-masing. Ya udah, kalau gitu. Sekarang saya gantian tanya. Tolong kamu jawab. Itu belum gantian dis. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus pernah berbahasa Yunani? Tunjukkan ayat ketika Yesus berbahasa Yunani dan perubahan nama menjadi Yesus. Farhan. Ayo buktikan. Yesus namanya bisa berubah menjadi Yesus. Simple. Nah, nggak bisa kan? Kamu bertanya, kamu berhadapan sama Farhan dis. Korelasinya harus dengan kitab kamu sendiri. Kenapa kalau kitab kamu dibahas kamu jadi kalang kabut? Parameternya udah kamu buat. Padahal jelas-jelas analoginya gini.
Allah Subhanahu wa taala ya mengutus utusannya berdasarkan bahasa dari utusannya itu. Ya Kenapa? Biar udah. dipahami. Sekarang Terus gini, Musa ngomong kamu sama Allah pakai bahasa kamu apa? Pakai bahasa apa? menurut bahasa dari kaumnya, dari Iya, utusan kaumnya bahasa itu. apa? Bahasa apa? Bahasa Musa, Bahasa apa? bahasa Ibrani, bahasa Bahasa Musa. Ibrani. Oke, ada nggak Allah dalam bahasa Ibrani? Kenapa? Apa? Apa? Kamu itu mendadak Maksudnya hilang gimana? ingatan loh. Bukan, Ada nggak kalau Allah kamu dalam bahasa mengatakan Allah Ibrani? Subhanahu wa taala, berapa banyak bukti para rabi-rabi Pertanyaan Yahudi yang saya mengatakan bahwa simpel. Tuhannya sama dengan Islam, Ada yaitu Allah, tidak? alif lam lam Ada ha. tidak Allah dalam bahasa Ibrani? Ada tidak? Oke, saya kasih analogi ya, saya kasih analogi. Ketika kamu menuliskan kata Allah dalam bahasa Cina, apakah bacaannya sama dengan alif lam lam ha? Tulisannya Cina. Nggak tahu saya. Padahal Nggak maknanya tahu sama. saya. Nggak tahu saya. Nah, Nah, analoginya pertanyaan saya seperti itu cuma simpel sama kamu, kok lari kemana-mana kamu. Ada nggak bukan, kamu lafaz Allah? menganalogi. Farhan, Oke, kamu ada terima nggak atau Allah di tidak? dalam bahasa Ibrani? Ada nggak? Ada alif lam lam ha Ada dan ini apa? sudah Apa? diakui oleh Rabi Saadia Gaon. Di Rasak mana pun bahasa? pernah Oke, berbicara. oke. Di Sekarang kita mana bahas. bahasa Ibrani Allah? Di mana bahasa Ibrani Allah? Allah di Oke, mana Pak orang Ibrani kamu ngomong udah gitu? membawa Ada di mana? parameter mana bahasa Allah dalam bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya kepada kamu, adakah bahasa Yesus dalam bahasa Ibrani? Mau lari Tunjukkan kemana-mana buktinya. kamu ke situ, Loh, ini Farhan, parameter yang Farhan. standar, Dis. Kamu kan Kamu mengatakan kan Allah dalam bahasa ngomong, Ibrani. Oke. kamu Sekarang saya bilang jawab bahwa Allah dalam bahasa itu Allah adalah alif lam ha yang berbicara dipercayai dengan dan Musa dengan bahasa Dis. Ini di Ibrani. room kamu, Dis. Kamu Saya bilang malu, Dis, kalau kayak kamu gini. innallaha, Oke, innallaha sekarang saya bilang. tanya. Saya pakai Pertanyaannya itu logika berarti kamu. terjemahan. Berarti itu terjemahan. Saya sekarang pakai logika kamu. Enggak, itu Ada berarti nggak bahasa terjemahan. Ibrani adalah bahasa Yesus? Ada kata Yesus. Pernah nggak ada bahasa Ibrani berakhiran S Yesus gitu? Silakan buktikan. Iya, itu terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Berarti nggak ada nama Yesus ya? Iya, itu terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Berarti Yesus nggak ada berarti? Yesus cuma terjemahan, kata Yesus nggak ada? Iya, Yesus itu terjemahan dari bahasa Ibrani. Netizen dengar ya? Nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa, memang benar begitu kok. Oke, Yesus silakan. itu logat Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya Yeshua. Sekarang saya tanya sama kamu, Allah itu terjemahan atau tidak? Allah adalah proper name. Innani anallaha. Itu satu. Oke, Terus di dalam surat Al-Ikhlas. Benar. Waktu itu Musa Sebentar, lari korelasinya adalah kemana-mana kamu Al-Ikhlas. nggak usah lari ke Wallahu ikhlas, nggak usah lari ke ikhlas. Waktu Gimana itu sih ini Musa orang? ngomong sama Allah Loh, bukan jangan bahasa kamu bawa Arab. Kamu perspektif sudah Kristen. mengakui. Kitab kamu Loh, kan nggak asli. Jangan kamu Farhan, bawa ke pemikiran kamu Kristen sudah dong. mengakui bahwa Loh, aneh Musa kamu. tidak berbicara dengan bahasa Arab. Kamu sudah akui itu. Ya. Dalam bahasa apa, Oke. Farhan? Kamu bilang dalam bahasa Ibrani. Kalau begitu, yang di dalam Quran itu terjemahan. Betul atau tidak? Kok terjemahan sih? Muhammad SAW diutus dengan Terus bahasa kamu apa? bilang, terus gimana sih kamu, Farhan? Waktu Musa ngomong sama Allah pakai bahasa Arab atau tidak? Aduh, nih orang nggak paham ya. Aduh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu ayat itu diturunkan sebentar, Dis. Ayat itu diturunkan zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Muhammad? Berbicara kepada Musa pakai bahasa Arab atau tidak? Oke, saya jawab, Dis. Jangan kejang-kejang, Dis. Sekarang saya tanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Toha ayat 14 itu kepada Musa atau kepada Muhammad? Di mana di situ kepada Muhammad? Enggak. Al-Quran itu yang ada mencakup Gimana di situ Toha kepada 14. Muhammadnya di mana, Farhan? Di mananya kepada Muhammadnya? Allah menceritakan kejadian ketika berkata di mana? kepada Oke, tunjukin sama saya kalau Allah di situ menceritakan kepada Muhammad di mana? Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana ayatnya, Farhan? Ayatnya di mana? Ayat Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Oke. Iya, di mana? Oke. Di mana? Sebentar, Dis. Ya, saya tunggu 10 tahun. Oke, siap. Oke, siap.
Kamu Nanti bilang. gantian ya, gantian bahwa Bible ini diturunkan oleh Yesus ya, ada ayatnya ya. Ya, gantian ya. Yang ngomong Parameternya Bible sama. yang ngomong Bible diturunkan siapa? Emangnya Oke, Bible adalah ember perkata apa? diturunin ke Bahwa sumur? diakui ya. Emangnya ember diturunin ke sumur? Gimana kamu, Farhan? Kamu Diturunkan saya jangan begitu tanya, namanya. Allah berbicara kepada Musa pakai bahasa apa? Kamu bilang bahasa Ibrani. Sedangkan di Quranmu bahasa Arab. Saya tanya sama kamu, berarti Quranmu Dis, bukain dong, terjemahan. Dis. Nuh, Dis. ditanya kamu muter-muter. Dis, bukain Ali Imran ayat 3. Ali Imran Bukain ayat 3. Ali Imran ayat 3. Wah, saya Yuk. turutin kamu. Saya turutin kamu. Ali Oke. Imran. Oke. Ali Imran ayat 3. Saya turutin kamu, Farhan, malam ini. Kamu ngomong sama pakar Quran kamu, Farhan.